Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Setiap hari masih belajar? Pasti dong, harus tetap belajar setiap hari. Kenapa harus seperti itu? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib bagi seorang pelajar. Nah, siswa kelas 3, untuk minggu ini materi kita masih melanjutkan materi di minggu kemarin, yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar untuk bagian yang kedua. Bagi yang masih ingin mempelajari di bagian yang pertama, jangan khawatir, bisa menyimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk bagian yang kedua kali ini, kita nanti akan membahas tentang Allah Maha Mendengar. Oke ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai materinya, ayo perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira gambar tentang apa? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Ini tangannya diangkat. Kira-kira kalau berdoa tangannya diangkat ini sendiri, ini berdoanya keras atau pelan? Kira-kira suaranya itu pasti suaranya pelan ya, berbisik-bisik. Itu. Ini adalah seorang anak yang sedang berdoa. Berikutnya, gambar yang kedua. Ini apa? Di sini ada Pak Guru dan juga di sini ada murid-murid. Pak gurunya bilang ini, coba dengarkanlah bacaan Al-Quran berikut ya. Nah, murid-muridnya bilang, baik Pak. Ini berarti Pak gurunya sedang membacakan bacaan Al-Quran dan anak-anak mendengarkan bacaan Al-Quran dari Pak gurunya tadi. Nah, kedua gambar ini ada hubungannya dengan Allah Maha Mendengar yang akan kita bahas berikut ini. Oke ya. Allah itu memiliki Asmaul Husna sebanyak 99. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik itu ada banyak sekali. Ada 99. Nah, di antara 99 nama Allah yang baik itu ada yang disebut As-Sami. Ya, apa itu As-Sami? Jadi As-Sami itu merupakan salah satu Asmaul Husnanya Allah. As-Sami itu artinya adalah Allah Maha Mendengar. Jadi As-Sami itu berasal dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya yaitu tadi Allah Maha Mendengar. Dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya manusia. Jadi Allah itu bisa mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Kalau manusia kan tidak semua suara bisa didengarkan oleh manusia. Tapi kalau Allah, semua suara itu bisa didengarkan. Oke ya, itu. Berikutnya tentang makna As-Sami. Jadi As-Sami itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama yaitu Allah mengabulkan permohonan hambanya yang mau berdoa. Seperti gambar tadi ya, seorang anak perempuan tadi sedang berdoa. Jadi kalau kita itu mau berdoa, kita itu mau memohon kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Ini
Ud'uni astajib lakum. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Artinya apa itu? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Ku di sini maksudnya adalah Allah. Niscaya akan ku perkenankan bagimu. Nah, ini kita sudah diperintahkan Allah untuk berdoa. Maka dari itu jangan lupa kalian harus berdoa. Berdoa tentang apa? Ya bermacam-macam, terserah kalian. Karena apapun doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tentunya doa yang baik-baik. Berikutnya yaitu setiap doa yang kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Baik doa dengan suara yang keras, artinya itu terdengar oleh orang lain doanya, maupun dengan suara yang lirih, artinya itu bisik-bisik, maupun doanya di dalam hati. Jadi meskipun kita itu berdoa di dalam hati, Allah tetap mendengarkan doa kita dan pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi doa itu tidak harus keras orang lain tahu, tidak harus seperti itu, ya. Bisa bisik-bisik, bisa juga di dalam hati. Terserah kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah itu maha mendengar. Meskipun kita itu berdoa di dalam hati, pasti didengarkan oleh Allah. Itu adalah makna as-sami yang pertama. Makna as-sami yang kedua yaitu Allah mendengar semua suara, baik itu suara yang jelas maupun suara yang samar. Jadi Allah itu mendengar suara apapun. Suara yang jelas juga didengar oleh Allah, suara yang samar juga didengar oleh Allah. Bahkan tadi suara yang di dalam hati pun juga didengar oleh Allah. Ini ya, bisikan dalam hati itu Allah pasti mendengarnya. Terus Allah maha mendengar itu ada dalilnya apa tidak? Pasti ada. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 36. Bunyinya bagaimana itu? Bunyinya seperti di bawah ini. Ayo kita baca bersama-sama dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Itu tadi bunyi surat Al-Fussilat ayat 36. Artinya apa? Artinya adalah, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan Allah itu maha mendengar. Berikutnya yaitu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui Allah itu maha mendengar, baik itu mendengarkan doa kita maupun mendengarkan suara-suara yang ada di alam semesta ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara.
Jadi dalam kita itu berbicara dengan siapapun, kita harus berhati-hati. Mengapa harus berhati-hati? Karena setiap pembicaraan kita itu pasti didengar oleh Allah. Baik bicara kita itu di dalam hati saja maupun kita berbicara kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus membicarakan sesuatu yang baik-baik saja. Tidak boleh membicarakan sesuatu yang jelek-jelek. Berikutnya yang harus kita lakukan lagi, yang nomor 2 adalah selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi kita kan punya telinga dan kita itu kan mendengar. Maka pendengaran kita itu harus kita isi dengan mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Hal tersebut atau ketika kita mendengarkan hal yang baik itu merupakan pengamalan dari Asmaul Husna Allah, yaitu As-Sami, yaitu yang maha mendengarkan. Contoh kita mendengarkan yang baik-baik itu apa? Ya mendengarkan bacaan tasbih, mendengarkan sholawat. Pokoknya mendengarkan sesuatu suara-suara yang baik. Jangan sampai mendengarkan suara-suara yang buruk. Contoh suara yang buruk apa? Misalnya ada orang yang menggunjing, ya kita harus pergi dari orang yang menggunjing itu. Jangan sampai telinga kita mendengarkan suara yang buruk. Berikutnya yang harus kita lakukan yang ketiga adalah selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu namanya adalah Al-Quran. Jadi sering-seringlah kita mendengarkan Al-Quran. Jadi jika ada orang yang membaca Al-Quran, maka harus kita dengarkan. Jangan sampai kita berbicara sendiri ketika teman kita yang ada di dekat kita sedang membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. Ya, jadi meskipun kita itu hanya mendengarkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Enak kan? Nah, maka dari itu kalau ada teman kita yang sedang membaca Al-Quran, ayo kita dengarkan. Berikutnya yang harus kita lakukan yang nomor 4 adalah selalu menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik. Jadi kita harus menghindarkan diri kita dari mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Contoh, ucapan yang tidak baik itu adalah menggunjing. Menggunjing itu nama lainnya ngerasani. Atau berkata kotor. Berkata kotor juga tidak boleh. Selanjutnya mengolok-olok teman, itu juga harus kita hindari. Menfitnah dan lain-lain. Semua perbuatan ini harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Oke? Bisa kira-kira melakukan 4 hal ini tadi? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Sementara itu materi kita semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.